Baik para pemirsa Ratuna TV, rahimakumullah. Tadi saya sudah kemukakan contoh-contoh praktis bagaimana Rasulullah SAW, sahabat, ulama-ulama sesudahnya, ulama-ulama yang kita dapatkan saat ini memberikan dan menjadi contoh terbaik bagi kita dalam praktik moderasi. Dalam hal ini saling menghargai sesama manusia, sesama umat, walaupun dalam sikap yang sangat berbeda dengan kita. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaan sederhana bagi kita adalah bagaimana mewujudkan sikap moderasi itu dalam masyarakat kita yang heterogen ini. Contoh yang terbaik adalah kembali kepada praktik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bila Rasulullah SAW saja sebagai contoh terbaik kita dalam beragama sudah melakukan, kenapa kita tidak mampu? Bila generasi-generasi awal saja yang menghadapi tantangan kehidupan sosial yang sangat kompleks dari kita, mereka mampu. Kenapa kita tidak? Bila tokoh-tokoh besar kita sudah memberikan contoh yang terbaik bagi kita, kenapa kita tidak? Nah, hadirin rahimakumullah. Salah satu masalah sebenarnya yang menjadi biang kenapa sikap moderasi itu tidak muncul adalah tidak terpelihara dengan baik adalah kadang di antara kita tidak siap berbeda. Jangankan dalam hal perbedaan agama, perbedaan mazhab saja, kadang hanya perbedaan hal-hal sepele saja kita ributi, kita persoalkan. Oleh karena itu hadirin berbahagia, sebagai bagian akhir daripada hikmah Ramadan ini, saya mau sampaikan beberapa poin yang terkait dengan pemeliharaan sikap moderasi. Yang pertama, mari kita tidak menganggap diri kita, komunitas kita, kelompok kita, agama kita lebih baik dari yang lain. Kalau toh misalnya dalam beragama kita meyakini bahwa agama kita adalah agama yang terbaik, agama yang paling benar, maka jangan pernah bahwa menganggap agama lain itu adalah agama yang salah. Itulah dalam kajian studi Islam ada yang disebut dengan beragama secara inklusif. Meyakini sepenuh hati bahwa keyakinan kita ini adalah keyakinan yang benar, tapi pada saat yang sama kita tidak menyatakan secara terbuka bahwa agama orang lain itu salah. Karena boleh jadi mereka juga itu benar, paling tidak benar sesuai keyakinan mereka masing-masing. Di dalam agama kita, sebagai bagian daripada misalnya salah satu organisasi sosial keagamaan, sebagai bagian daripada mazhab tertentu, mari kita menganggap bahwa mazhab yang kita pegangi adalah benar, tetapi jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Betapa banyak peristiwa-peristiwa yang buruk yang terjadi di hadapan kita ketika ada sekelompok orang yang merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, merasa dirinya pemahaman keagamaannya lebih baik daripada yang lain, sehingga dia menyerang yang lain. Nah, di sinilah dibutuhkan wawasan keagamaan kita. Mari kita setiap saat belajar dan bertanya kepada orang yang berbeda paham dengan kita. Salah seorang ulama pernah bertanya kepada muridnya tentang satu aliran yang lain. Yang saya mohon maaf, sengaja saya tidak sebutkan nama alirannya. Ketika dia bertanya bagaimana pendapatmu tentang aliran itu, muridnya bertanya aliran itu adalah sesat. Sang guru bertanya, saya tidak memerintahkanmu untuk menghukumi dia benar atau tidak. Tapi saya menginginkan kamu agar kamu mempelajari alirannya, mempelajari teologinya. Setelah dia belajar, setelah dia mempelajari aliran itu, dia kemudian menghadap gurunya. Dia bertanya, ya guru, saya sudah belajar. Dia katakan, berapa lama Anda belajar? Saya sudah membaca lebih dari 40 buku tentang ajarannya. Apa kesimpulanmu? Ajarannya ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang sesuai dengan kita, ada yang berbeda dengan kita. Kalau begitu, baiklah, perdalam lagi pemahamanmu. Nah, inti daripada ini hadirin yang berbahagia bahwasanya mari kita dalam masyarakat yang sangat kompleks ini semakin menghargai satu sama lain. Semakin dalam wawasan kita tentang agama, maka semakin bijak kita menghadapi. Sebagai penutup daripada hikmah Ramadan ini, saya ingin kembali kepada petua masyarakat atau leluhur kita. Masyarakat kita mengatakan bahwa mata mapecai materdai bangkalae nainya mata see.
dalam bahasa kita yang sehari-hari bahwa buah-buahan yang mengkal itu teksturnya lebih keras daripada buah-buahan yang sudah matang. Seorang murid bertanya, "Ya guru, apa maksudmu?" Dia langsung memberikan contoh bahwa buah-buahan yang matang, katakanlah mangga yang matang itu teksturnya sangat lembek, buahnya harum. Kemudian kulitnya itu ketika dibuang kemana saja masih menyisakan jejak yang harum. Lalat pun berkerumun untuk menikmati keharumannya. Bijinya dibuang di atas tanah, diguyur air hujan, 1-2 hari akan tumbuh. Itulah mangga yang matang, lembek, harum, kesannya bagus. Berbeda dengan mangga yang mengkal. Mangga yang mengkal itu dalam lanjutan petua Bugis itu dikatakan, "Tau malasami sapai pau bangkalae." Artinya bahwa hanya orang yang sakit, katakanlah dia ngidam, yang mencari-cari atau mengidam-idamkan mangga yang mengkal. Kalau ada di antara kita yang bersikap terlalu keras, terlalu tegas dalam menjalankan ajaran agama, boleh jadi ilmunya tentang agama Islam itu masih mengkal, atau boleh jadi memang masih muda sama sekali. Sebaliknya, orang-orang tua kita, ulama-ulama kita yang ilmunya sangat dalam, maka beliau itu sangat fleksibel. Ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita yang tingkat pemahaman agamanya sangat bagus, ketika disampaikan kepadanya satu kasus yang sangat kompleks sekalipun, satu kasus yang sangat keras sekalipun, maka dia akan memberikan jawaban yang menyejukkan hati kita semua, menyejukkan bagi orang yang bersengketa, menyejukkan bagi orang yang berbeda pendapat. Tidak pernah kita mendengar ulama-ulama sepuh, tokoh-tokoh besar kita menyatakan secara terbuka sikap permusuhannya kepada yang lain yang berbeda pendapat dengan dia. Sebaliknya, justru saudara-saudara kita yang sangat dangkal pemahaman agamanya itulah yang kadang secara terbuka mengkafirkan saudara-saudara yang lain. Akhirnya, marilah kita sebagai umat Islam, sebagai bagian daripada hikmah puasa kita hari ini, memelihara sikap hidup toleransi. Karena sikap toleransi dan moderasi di dalam kehidupan beragama inilah modal kita untuk membangun kota Palopo, membangun masyarakat Indonesia, dan membangun dunia lebih baik. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh amalan kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa zakatana wa jami' amalina innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dengan baik seluruh pahala ibadah salat kami, ibadah puasa kami, ibadah zakat kami, dan seluruh amalan kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ampunilah dosa-dosa kami, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi taubat dan Maha Pemberi ampunan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwaullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.